Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang di rumah Shalom. Kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari Mazmur pasal yang ke-35. Mazmur 35 kita akan baca secara bergantian ya. Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Mazmur pasal 35, saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Kita baca secara bergantian. Perikopnya doa minta tolong terhadap musuh. Firman Tuhan berbunyi demikian, pasal 35 ayat 1 dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang fasik yang tidak kenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Janganlah sekali-kali bersuka cita atas aku orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-edipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya.
biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Daud mengungkapkan kondisinya atau keadaannya yang juga diperhadapkan dengan musuh. Ya, ada orang-orang yang memusuhi dia, ada orang-orang yang melawan dia, bahkan dikatakan orang-orang yang tidak dikenalnya pun menista dia. Ya, jadi kita bisa mengerti bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki atau yang dimusuhi oleh orang banyak bukan karena kesalahan dia. Ya, jadi yang memusuhi ini adalah orang-orang fasik, orang-orang jahat. Nah, tetapi satu hal yang menarik kita lihat tadi ketika Daud mengalami pergumulan, memang dia berkata, berapa lama lagi Tuhan, ya. Dan jelas sekali, sampai berapa lama Tuhan, di ayat 17, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Jadi ini memang merupakan doa, permohonan daripada Daud kepada Allah di dalam kondisi menghadapi musuh, menghadapi tekanan. Ini mau berapa lama Tuhan? Sepertinya Tuhan hanya memandang saja, sepertinya Tuhan tidak menolong. Nah, itu bisa kita rasakan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai banyak pergumulan, berbagai banyak kesulitan. Kita bisa merasa seperti Tuhan kok hanya melihat saja. Tetapi dalam pembacaan-pembacaan kita terus kita melihat ada keyakinan daripada Daud bahwa dia akan ditolong oleh Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan. Jadi ini semacam doa saja, permohonan kepada Tuhan. Maka dikatakan di ayat 18, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atasku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-edipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Ya, Daud tetap percaya Tuhan akan membela dia. Ya, memang ketika musuh banyak, ya dia berkata, kok Tuhan hanya lihat saja. Nah, ini situasi yang wajar saja kita secara manusia, ya, ketika diperhadapkan dengan tantangan yang besar, pergumulan yang luar biasa, beban, musuh. Jadi kita merasa seperti Tuhan hanya memandang saja, tetapi sebenarnya tidaklah demikian, ya. Nah, Daud tetap bersyukur, tetap yakin bahwa dia akan memuji-muji Tuhan bersama jemaah, bersama orang-orang benar. Ya, dia yakin sekali akan pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan bisa membuat mujizat. Tuhan bisa buat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu menutup mulut orang-orang fasik itu, musuhnya. Ya, Tuhan bisa menaklukkan ya musuh-musuhnya, orang-orang jahat itu. Dan bagi Daud adalah, kalau kita melihat pembacaan kita, tetap ya dia bersukacita, dia bersyukur dan yakin sekali bahwa ya dia akan memandang musuh-musuh itu tak berdaya, ya. Di ayat 26 dikatakan, ya biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Ya, pembacaan sebelumnya di atas kira-kira begini. Waktu Daud mengalami kesusahan, penderitaan, dan musuh-musuh akan bersorak-sorak di situ. Iya, akan bersukacita di atas penderitaan Daud. Tapi sekalipun demikian, Daud yakin, kalian yang bersukacita melihat aku menderita sekarang, aku akan lihat kalian akan malu. Akan malu. Ya, kira-kira Bapak Ibu begini. Kita menghadapi orang-orang jahat yang menzolimi kita.
Nah, ketika kita susah, mereka berkata, syukur, syukur. Ya itu tadi, rasain lo. Ya, sekarang kamu gak ada apa-apanya. Ya, sekarang kamu menderita. Sekarang kamu susah. Ya, makanya bla 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 bla, macam-macam diomongin lah ya. Ya, tetapi bagi Daud, oke, kalian bicara begitu enggak apa-apa. Silakan, tapi aku tahu kalian akan malu atau dipermalukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan membela Daud. Demikian juga kita. Ya, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong kita karena tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Bukan kita orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa sehingga kita mengalami hal yang sulit ini. Bukan. Ya, musuh-musuh kita yang mau mencoba menyerang kita, mau menghancurkan hidup kita. Tetapi Tuhan akan membela kita. Amin. Nah, coba lihat kiri kanan. Bapak Ibu yang di rumah juga katakan, Tuhan akan membelamu. Tuhan akan membela kita. Jadi musuh-musuh kita akan malu. Jadi kira-kira begini, ada sekelompok orang yang kita harus musuhi dia, permalukan dia, ngomongin dia. Banyak lah ya. Dan ya orang yang diperlakukan atau dizolimi kan tidak nyaman juga. Ya, tetapi karena dia sebagai orang percaya, dia hanya berserah kepada Tuhan. Nah, tiba waktunya nanti Tuhan balik gitu loh. Akhirnya yang orang-orang yang ngomongin tadi malu mereka. Aduh, kok jadi begini ya. Jadi malu, tersipu-sipu, tak berdaya. Kenapa? Tuhan membela orang benar. Ya, Tuhan membela hambanya. Tuhan membela umatnya. Tuhan membela anak-anaknya. Tuhan membela kita. Amin. Nah, itu yang pertama, bahwa sekalipun seperti Tuhan tidak menolong, sesungguhnya Tuhan akan menolong, hanya menunggu waktu saja. Tuhan membela kita, Tuhan membela perkara kita. Yang kedua, teladan yang kedua, saya melihat ini luar biasa ya. Bagaimana respon daripada Daud kepada musuh-musuhnya ketika musuh-musuhnya mengalami kesusahan. Dia tidak berkata syukur, rasain lo. Ini sesuatu yang menarik loh. Coba kita lihat ya, di ayat 9. Ya, ini dari pengalaman Daud sendiri. Dia tetap bersuka cita, dikatakan, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulang-tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Ya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Nah, ini pernyataan daripada Daud bahwa dia bersorak-sorak karena ya Tuhan menolong, Tuhan akan memberkati dia, ya membela perkaranya. Nah, di ayat 11, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku. Perhatikan, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, perhatikan ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, yang musuh-musuh tadi, orang-orang yang melawan dia, orang-orang yang tidak mau berterima kasih itu, orang-orang yang membalas kebaikan Daud dengan hal yang jahat. Ketika mereka sakit, ya, aku memakai kain kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Wow, dahsyat bukan? Saudara, ada orang yang membenci saudara, ada orang yang menjolimi saudara, ada orang yang ngomongin saudara, ada yang memusuhi saudara, mencaci maki saudara. Kemudian orang itu sakit. Apa yang mau kita buat?
Kalau manusiawi kita kan bilang, makanya rasain loh gitu ya. Tetapi Daud enggak loh. Dia melihat orang-orang yang menganiaya itu seperti saudaranya. Jadi waktu dia tahu orang ini sakit, susah, justru Daud berkabung, dia berdoa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ini perlu dan sangat kita teladani. Ini merupakan ajaran Tuhan sendiri. Ya, ajaran Tuhan Yesus bahwa musuh-musuh kita pun harus kita doakan, kita berkati. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Daud tahu mereka sakit, orang-orang yang menzoliminya, orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan itu, yang memperlakukan Daud secara tidak baik, yang memusuhi itu, ketika mereka sakit, wow, dahsyat. Ya, Daud memakaikan pakaian kabung, dia berkabung, dia sedih, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, ya, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Wah, dahsyat. Ini wah, berat ya. Kalau untuk kita saat sekarang ini mungkin kita berkata, aduh, Pak Pendeta itu berat. Susah kita mendoakan orang yang menzolimi kita, yang kata-katanya tidak bagus. Maunya sih ya biarin aja dia seperti itu. Ya bila perlu selesai sudah. Itu secara manusia. Tetapi teladan daripada Daud yang memang kita melihat ajaran Tuhan Yesus sendiri adalah ya kita mengasihi. Jadi berdoalah. Kalau saudara melihat orang-orang yang memusuhi saudara, yang membenci saudara, dan ternyata orang itu sakit, jangan kita berkata syukurlah, jangan. Tetapi Tuhan, tolonglah dia, berilah dia kekuatan, berilah dia kesembuhan. Tuhan, biarlah dia mengalami pemulihan, mengalami kebahagiaan. Adakah kita mau berdoa seperti itu kepada orang-orang yang menzolimi kita? Ya, sebagai anak-anak Tuhan tentu kita harus mau. Amin. Orang ini sangat membenci saya. Awas kau, mungkin kita bilang begitu. Nah kemudian orang itu tak berdaya, sakit. Aduh, masa sih kita mau membalas lagi? Mau menyakiti dia? Enggak, tapi kita mengenakan kain kabung. Dalam pengertian adalah kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ampuni saudara saya ini Tuhan. Kalau dia bersalah, berdosa, ampunilah. Supaya dosanya tidak menghalangi pertolongan Tuhan untuk kesembuhannya. Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan dia. Dan bila perlu kita sungguh menunjukkan kasih kita yang tulus kepada mereka. Ya, Daud berkata apa? Seperti dia kematian ibu. Ini sedihnya luar biasa. Padahal yang sakit itu, yang menderita itu orang yang memusuhi dia. Wah, ini hal yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya ketika dia sendiri tersandung, musuh-musuh mentertawain lagi. Sedih ya. Wah, mereka susah, mereka sedih, musuh-musuh kita ikut berdoa, tapi giliran kita susah, mereka bersorak-sorai. Iya ampun. Ini manusia, kita bisa begitu ya. Terlalu. Tetapi jangan kita berhenti ya untuk mengasihi orang lain. Amin. Sekalipun mungkin saudara berkali-kali disakiti, berkali-kali juga saudara mengampuni, berkali-kali juga saudara mendoakan dia. Tapi giliran kita ada susah, dia bersyukur atas kesusahan kita. Dia berkata syukur. Tapi yang terpenting bagi kita adalah pertahankan apa yang kita lakukan yang baik dan benar. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tetap kasih dari kita mengalir. Amin. Kasih dari kita mengalir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Dia membela kita, Dia menolong kita tepat pada waktunya. Ya, sekalipun Tuhan izinkan mungkin agak lama penderitaan, mungkin agak lama kesusahan, mungkin
mungkin agak lama pergumulan itu, dia seperti hanya melihat saja, tetapi ada waktunya, ya, dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, ya, terhadap musuh-musuh kita, terhadap lawan-lawan kita, terhadap tekanan-tekanan yang ada. Ya, akan ada waktunya kita mengalami kelegaan, kita mengalami, ya, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, ya, jangan pernah kita menaruh kebencian kepada orang yang membenci kita. Ya, jangan berkata syukur ketika mereka mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tetapi kita mau berdoa kepada Allah, memohon berkat kepada mereka, dan terlebih memohon supaya mereka mengalami pertobatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan, ya, menolong kita untuk perjalanan hidup kita hari lepas hari.